Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Di antaranya kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan kajian pada subuh sampai dengan waktu suruh pada pagi hari ini. Semoga rangkaian acara, rangkaian kegiatan yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur itu mudah-mudahan Allah selalu menambah dan menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini jadwal yang mengisi adalah Ustadz Priyatno. Beliau belum sempat hadir, mungkin ada acara atau kegiatan, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan mengisi pada pagi hari ini guru kita Bapak Ustadz Ali Sadi, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Ali Sadi kami mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'an karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Taqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban
Sadaqallahul adzim wa sadaqal karim. Hadirin jamaah Al-Madinah Allah, alhamdulillah kembali pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini Allah masih melimpahkan nikmat yang begitu besar kepada kita, umat iman dan Islam. Nah, dengan nikmat iman tersebut kita mampu hadir di tempat yang paling mulia untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan iman yang Allah berikan kepada kita, kita jaga, kita rawat sepanjang hidup kita sampai akhirnya kita semua diberikan husnul khotimah dan kalimat la ilaha illallah. Salawat dan salam semoga tetap curahkan kepada Habibana Junjungan Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang telah mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahmatullah. Jadi pagi hari ini untuk mengisi kekosongan sejatinya ngisi Ustaz Priyatno MPD. Ala kulli hal ya, karena beliau belum hadir, maka mari kita isi ya dengan kajian yang insya Allah ini menjadi pencerahan buat saya dan sekalian. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita belum lama telah menyelesaikan ya melaksanakan ibadah saum selama sebulan penuh, dan sekarang sudah masuk ke bulan Syawal di hari yang ke-14 ya. Artinya Ramadan belum lama meninggalkan kita. Ada sebuah pelajaran yang harus kita ambil. Kebiasaan para sahabat dulu, terus sekalian, itu kalau Ramadan, awal Ramadan semangat beribadah, maksimalkan ibadahnya. Kemudian di akhir Ramadan para sahabat dulu banyak menangis. Ternyata semangatnya beliau, menangisnya beliau kenapa? Khawatir ibadah Ramadan diterima oleh Allah, sehingga menangisnya karena khawatir jangan-jangan Ramadan kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Bahkan di 6 bulan pertama setelah Syawal ya, dia banyak berdoanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Para sahabat banyak berdoa itu selama 6 bulan itu doanya gitu. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Innaka antas samiul alim, karena Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu 6 bulan pertama doanya itu. Dan 6 bulan menjelang Ramadan baru doa Allahumma balikna fi Rajab wa Sya'ban terus sampai wa balikna Ramadan. Ini kebiasaan para sahabat. Ini menunjukkan betapa sahabat sangat khawatir. Pertama, khawatir ibadah yang diterima, dan khawatir dia bertemu lagi dengan Ramadan. Nah, jemaah sekalian, pada pagi hari ini ada yang harus kita pahami. Ya, kenapa sih para sahabat begitu takut tidak diterima Ramadan? Kenapa? Karena setiap beramal pasti ini diterima. Itu sudah menjadi fitrah kita ya. Kita setelah bekerja pasti ingin memperoleh ujrah, penghasilan, pendapatan. Sama juga ketika kita selesai puasa ingin Allah berikan pahala. Nah, jemaah sekalian, ada indikasi atau tanda-tanda nih kita bagi terima. Di antara adalah Allah mengampuni dosa kita. Ini yang sering kita dengar sebuah hadis ya, ketika kita puasa ini kan semangat ibadahnya. Apa kata Nabi? Man shoma ya, siapa yang puasa Ramadan ya, Ramadan imanan wahtisaban, karena iman ya, karena mengharap pahala ya, apa ghufrul ma min dzambi, akan yang dosanya telah yang lalu. Ini sebuah kabar gembira dari Nabi. Jadi siapapun orang ibadahnya, dari kata Nabi, karena imanan, karena iman, bukan karena yang lain. Jadi ibadah itu harus berangkat karena iman dan sekalian, bukan karena yang lain, bukan karena ingin mendapatkan pujian, ingin karena memperoleh popularitas atau pencitraan lah bahasa kerennya ya, maka tidak akan diterima. Jadi apapun ibadah kita, bisa sholat, tilawah, sedekah ya, termasuk puasa yang kemarin kita lakukan tadi, spiritnya karena iman, bukan karena yang lainnya. Karena nanti ada, kita sering bahas tentang syarat terimanya amal itu iman gitu. Jadi kita puasa karena iman. Waktu sabar juga karena apa? Mengharapkan pahala.
Ada kan diiringi itu. Kalau karena iman siapa karena mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya kata Allah, kata Nabi yang telah lalu. Jadi harapan pertama ya, atau ciri yang pertama yang kita pahami, kalau orang ibadah tersebut diterima pasti akan memperoleh ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi tanda pertama. Kenapa? Karena ternyata juga ada juga orang yang ibadah tidak terima ya, terutama soal kemarin. Sehingga kita sering dengar sebuah hadis kan ya, berapa banyak orang puasa kata Nabi dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya, ilal ju' wal atas, ketika lapar dan haus. Ini sebuah ancaman juga, ada kabar gembira, ada ancaman. Jadi ada orang yang puasa tapi dia tidak memperoleh puasa, dia lapar dan haus. Sehingga menjadi keseimbangan buat kita. Kita dalam ibadah ada rasa khauf ya, takut, ada roja, harapan. Jadi inilah yang harus kita pahami. Ternyata ibadah itu bisa dapat ampunan, bisa juga tidak, tergantung tadi berangkatnya karena iman ya, atau karena yang lainnya. Ini jemaah sekalian yang barangkali menjadi catatan kita bersama bahwa salah satu indikasi tanda-tanda terima adalah dia memperoleh ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi betapa banyak kata Nabi orang puasa tidak merapat pada kecuali adalah lapar dan haus saja. Jadi yang dikhawatirkan jemaah sekalian, karena ya kita semua tadi ya belum lama puasa, jangan-jangan kita termasuk model-model yang begitu. Jamaah Allah, jadi itu ciri yang pertama adalah orang yang puasanya benar, ibadahnya benar, akan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan ibadah ini dalam surat Al-Imran juga harus kita pahami kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ternyata dengan ibadah juga ternyata kata Allah ya, kita diberitahu untuk wasari'u ila maghfirah ya, dan bersegeralah kamu ya mencari ampunan Allah mir rabbikum ya, dari Rabb kalian, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu, dan dari surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ternyata di samping memperoleh ampunan, kita tadi untuk bersegera mohon ampun kepada Allah ternyata. Nah, para mufassir wasaru ila maghfirah ini ternyata apa menafsirkan bukan hanya ampunan, maksudnya kita bersegera beramal soleh. Jadi untuk memperoleh itu kita bersegera dalam beramal soleh. Kita puasa, kita sholat, ya, tilawah, sedekah, itu bagian dari wasyari'u, untuk bersegera ya beramal pertama, karena ternyata amal tadi akan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah itu memberikan ampunan tersebut ya. Ternyata nanti di balik itu wajanatin 'arduhas samawati wal ardh. Ya Allah persiapkan adalah surga yang seluas langit dan bumi kata Allah. Dan uiddat lil muttaqin, Allah persiapkan surga itu hanya orang yang bertakwa saja yang peroleh surga. Jadi bukan untuk manusia biasa, spesial. Ya, dengan ampunan tersebut ya Allah akan memberikan surga yang seluas langit dan bumi, dan uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk hamba yang bertakwa. Ya, makanya pentingnya kita jaga ibadah kita. Kenapa? Salah satu hasil ya yang tertinggi setelah kita ibadah yang benar adalah takwa. Yang kita sering ya Baqarah ya terkait dengan perintah puasa kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebuah madrasah dari Allah, sebulan pembinaan itu kepada kita dilatih sabar ya, dilatih menahan hal-hal yang haram ya, maka hasilnya itu adalah agar menjadi orang bertakwa. Nah tadi surga juga hanya Allah berikan kepada hamba yang bertakwa.
siapa saja, bukan sembarang manusia. Maka kita pun berharap tadi setelah kita berampunan kita juga menjadi orang naik levelnya dari manusia biasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemuliaan orang itu bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan seterusnya, bukan itu semuanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang itu karena takwanya, bukan karena jabatannya. RT sebentar, RW sebentar, lurah, ya, camat, gubernur, ada masanya akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi jabatan itu hanya sebatas amanah saja yang Allah berikan kepada kita. Tapi yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, jadi ampunan tadi menjadi wasilah kita jadi orang yang memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ampunan jemaah sekalian. Maka kita berbanyak istighfar kepada Allah, ya astaghfirullahaladzim. Jadi kembali ciri yang pertama tanda ibadah itu adalah memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jemaah sekalian, ciri ibadah itu adalah kita istiqomah dalam beramal. Ini yang berat ya. Jadi ciri yang kedua adalah istiqomah. Kita lihat Ramadan masjid ramai kayak Isya, taraweh, masjid ramai gitu. Ketika Ramadan banyak orang rajin baca Quran, kajian di mana-mana itu. Nah, setelah Ramadan apa? Masjid kembali sepi lagi. Kan fenomena di kita kan seperti itu. Nah, tadi kalau kita model yang begitu termasuk ibadah musiman. Enggak boleh ibadah itu musiman. Ibadah harus kita jaga, kita rawat sampai mati gitu. Sehingga ada ungkapan ulama bakun ya, jadilah kamu itu Rabbaniyah. Orang ibadah karena Allah, karena Rabbnya. Wala takun Ramadaniyah. Janganlah menjadi hamba Ramadan. Ini kan kebiasaan kita kan banyak ya. Ibadah karena Ramadan bukan Ramadaniyah. Jadi tadi janganlah kamu menjadi hamba yang Ramadaniyah. Kalau Ramadan rajin sholat ya, rajin ke masjid, baca Quran, sedekah ya. Setelah Ramadan taruhlah Qurannya berat gitu kan. Harus bertumbuh lagi. Itu nggak boleh modal begitu ternyata. Kita harus jadi ibadah apa hamba yang ya Rabbaniyah. Kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Ramadannya. Ini yang sering terjadi di tengah masyarakat kita ini. Ramadan rajin, ternyata saat Ramadan lepas lagi. Ya biasanya jamaah penuh ya. Itu harus kita jaga ya. Kita ini kan gitu ya, sekarang tinggal satu saf gitu ya. Rata-rata 2 saf. Diingatkan ini. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Jadi ibadah itu batasnya sampai mati, bukan karena Ramadan saja. Jadi kalau belum mati ya ibadah aja, ayo kita jaga semangatnya sampai mati. Kenapa kita sampai akan mati masalahnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi batas ibadah sampai mati ternyata, bukan karena masa tertentu selesai, bukan. Jadi ibadah kita sampai batasnya sampai mati. Mati itu lama apa sebentar Pak? Ya. Mati itu lama apa sebentar? Ada yang tahu? Bisa lama bisa sebentar ya. Paling lama ya mungkin kita 70 tahun. Kan katanya batasan umur umat Nabi sangat 60 sampai 60 ya. Makanya ini kalau kita umurnya ini mohon maaf ya, Pak Tarno berapa Tarno? 5 masih muda si AB itu ya. Tersanto ya saya rata-rata 60 ya. Ya Allah kalau umurnya 60 berapa tahun lagi nggak tahu nih. Sebentar habis itu udah gak ada lagi pensiun nanti. Pensiun tadi bukan tadi karena udah mati nggak ada kewajiban sholat ya. Kalau pensiun kayak Kasata ya dapat gajian masih ya. Rutin. Nah kalau pensiun kita meninggal, kalau kita punya amal jariah kan ngalir terus tuh pasti pingkang pahalanya. Ya.
Jadi ibadah itu boleh sampai mati, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kalian yang pasti itu kematian. Ya. Jadi kita ini harus jaga semangat ibadah sampai mati. Ya, kenapa kita punya tadi misi ya tugas ibadah sampai mati. Setelah ibadah mati sudah selesai kewajiban ibadah kepada Allah. Nggak ada lagi orang dikubur sholat terlampau rajin, baik nggak ada dikubur orang sholat baca Quran, nggak ada. Justru dia membutuhkan dari keluarganya mendoakan ya seperti itu. Jadi kita batasnya baru sampai mati ya. Nah, selama kita masih hidup, masih sadar, maka masih melekat wajib beribadah kepada Allah. Sakit pun masih wajib beribadah selama dia masih sadar. Kalau sudah di ICU baru nggak sadar, ya nggak wajib beribadah. Kayak mohon maaf kayak Pak Lutfi kemarin dirawat, selama dia masih sadar wajib dengan kemampuan yang ada, bisa dengan berbaring, ya duduk, dan kalau sudah ICU udah nggak sadar, udah nggak ada kewajiban beribadah. Selama dia masih sadar, maka wajib beribadah dengan kemampuannya. Sakit pun wajib beribadah terus sekalian. Apalagi yang sehat kayak kita gini, wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kembali batas ibadah sampai kita mati. Selama kita belum mati meninggal, maka wajib melekat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali tadi, kita ibadah harus istiqomah, kita jaga, kita rawat ibadah ya. Jadi jangan sampai jadi ibadah musiman tadi ya. Kun rabbaniyan wa la takun rabbana ramadaniyan. Jadilah kamu hamba Allah, bukan menjadi hamba Ramadan. Ini yang sering diingatkan pada para ulama ya gitu. Maka yuk kita hidupkan kembali semangat ibadah kita, istri kita, anak kita, baca Qur'annya harus rajin. Minimal gini, kalau Ramadan 2 juz sehari ya sawah 1 juz lah gitu kan. Mengatakan sekali begitu misalnya. Atau misalnya kalau Ramadan bisa setengah 1 juz, lainnya setengah juz, nggak apa-apa. Yang penting continue baca sekali. Itulah yang kata Nabi apa? Ahabul amal. Ya, amal yang paling cinta itu apa? Adwamuha, yang rutin kata Nabi. Wa in qala sedikit. Jadi kalau kita Ramadan kembali baca Quran 1 juz, jaga. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan tuh. Paling tidak tadi mungkin ya kita baca 1 juz, setengah juz dan seterusnya. Yang Ramadannya misalnya tarawih misalnya. Nah di luar Ramadan qiyamul lail jaga ya. Walaupun bukan sebanyak Ramadan, bisa berapa rakaat, minimal 2 rakaat tengah malam bangun ya. Jaga tuh spirit ibadah malam. Sedekahnya juga seperti itu. Itu ciri orang ibadah istiqomah jemaah sekalian. Jangan tadi musiman. Ini penting ya. Karena tadi banyak kebiasaan kita seperti itu. Namun kita tidak termasuk yang model begitu. Kita jaga semangat ibadahnya ya. Maka mohon kepada Allah yang doa yang sering kita hafal, Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kamu sendiri kan doa yang wasiat Nabi kepada Muaz bin Jabal. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku ala zikrika agar bersyukur kepada Engkau. Ya wa zikrika dan berzikir kepada Engkau wa husni ibadah, beribadah dengan baik. Apa ibadah itu butuh pertolongan Allah. Zikir, syukur, ibadah butuh pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah maka kita berat jemaah sekalian. Berat kita ke masjid, berat kita ke taklim. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kita berat apa? Bergantung kepada Allah. Allah mudahkan kita untuk berzikir, bersyukur dan beribadah. Ya, ini apa? Agar kita istiqomah dalam ibadah. Ya. Jadi kembali jemaah sekalian, ciri yang kedua orang ibadah adalah dia istiqomah dalam beramal. Ya walaupun kecil jaga terus sampai akhir hayat kita semuanya. Jemaah Allah, kemudian yang ketiga ya, yang harus kita pahami ya, ciri-ciri orang yang ibadah terima adalah tadi yang ketiga adalah karena
itu sebagai karena syukur ternyata. Itulah yang bagaimana Aisyah itu dulu Nabi menggambarkan. Nabi itu kalau saat malam sampai basah, dia buatnya menangis Nabi sampai berkah, gitu kan. Ya sehingga apa Aisyah tuh apa kasihan, gitu. Ibaratnya seorang istri ketika melihat suaminya yang begitu, dia bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni sama Allah? Sudah dimasukkan, kenapa ibadahnya sampai seperti itu? Apa kata afalaan akuna abdan syakur? Kata Nabi apa? Ya, tidakkah aku ini seperti ini? Kenapa? Menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Kenapa Allah memberikan karunia tadi? Ampunannya, dan surganya. Dia Nabi itu beribadah karena apa? Bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seorang Nabi dan sekalian. Sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin ampunan dari Allah. Tapi ibadah Nabi sampai seperti itu sampai bengkak kakinya. Jadi ibadah itu dilakukan sebagai bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Jadi kita ini karena sehat gunakan untuk beribadah, kesehatan itu. Punya harta gunakan untuk berinfak sedekah. Sebagai tadi bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sebagai syukur, insya Allah itu jadi mudah kita beribadah. Jadi yang ketiga tadi ya, ternyata apa istiqomah itu apa ibadah itu akan istiqomah kalau praktiknya juga rasa syukur kepada Allah. Maka kita gunakan masyarakat untuk beribadah kepada Allah, harta untuk beribadah kepada Allah dengan infak dan seterusnya. Itulah yang dikatakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syukur itu kan apa bisa dengan lisan, alhamdulillah ya. Kita dapat kopi, kue, alhamdulillah. Lisan kita mengucapkan, hati kita membenarkan ini adalah dari Allah, ya. Bukan karena manusia semata. Allah yang menggerakkan orang ngirim kue, kan? Ada minuman. Allah perantaranya manusia, ya, yang menciptakan. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki tersebut. Hati yakin, gitu kan? Dan apa yang kita gunakan tadi? Lisan kita mengucapkan alhamdulillah yakin, dan kita gunakan tadi kalau kita kuat ya dengan makan tersebut gunakan untuk beribadah kepada Allah. Coba kalau kita sakit ibadahnya apa? Lemas kan ibadahnya nggak kuat. Tapi kalau dengan makan minum kita kuat ya semakin kuat beribadah kepada Allah. Ya, maka tadi pentingnya tadi jaga kesehatan. Jadi makan minum agar kita tubuh sehat sehingga mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukurnya begitu dengan lisannya, dengan hatinya, dan dengan amal perbuatannya. Ini jamaah sekalian, jadi kembali kalau orang ibadah terima tadi ibadah itu dia lakukan karena bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering ya mendengar sebuah ayat ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Allah sudah berjanji kalau kamu bersyukur kepada Allah ya nikmatnya, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Sebagai orang kufur ya tidak bersyukur kepada Allah, maka inna adzabi lasyadid, maka azab Allah sangat pedih. Ingat penting kita bersyukur dan sekali. Jadi orang hatinya tenang, orang pandai bersyukur kepada Allah ya. Dikasih teh manis alhamdulillah ya. Dikasih kue alhamdulillah, bersyukur kepada Allah gitu kan. Tapi kalau orang yang bersyukur, capek-capek cuma teh manis doang cuma kue doang ya, artinya akan tersiksa kalau begitu tuh. Nggak ada syukurnya. Gaji 10 juta kurang gitu kan. Ya. Tapi kalau bersyukur 10 juta alhamdulillah, Allah tambahkan tuh dengan yang lain. Inilah pentingnya bersyukur. Orang yang syukur pasti tenang hatinya sekalian. Apa yang Allah berikan dia gunakan tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pentingnya gitu. Sehingga dia gunakan untuk segala nikmat untuk beribadah kepada Allah, baik dengan lisannya, dengan hati pun dengan perbuatan. Baik teman sekalian, jadi melalui kultum ini, bukan kultum sebenarnya ya, kajian subuh ini ada 3 hal yang harus menjadi pelajaran kita terkait dengan
ibadah Ramadan yang sudah lalu kita kerjakan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik saum kita ya, salat kita, tilawah kita, salat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang yang ibadah terima paling tidak ada 30 banyak zaman sekarang ini, sebenarnya banyak. Yang paling tidak ada 3 hal orang yang ibadah terima. Pertama, meroleh amalan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apa yang sudah tadi, istiqomah menjaga ibadah. Yang ketiga tadi ya, orang yang adalah orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah 3 tanda-tanda ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih dari itu ya, tergantung siapa yang ininya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disunahkan Pak ya di bulan Syawal mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini sebuah doa, dan tadi biarlah sahabat mendoakan ya sama saudaranya dan kepada Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Itu Allah begitu dalam Al-Baqarah. Jadi mohon kepada Allah agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, tidak panjang lebar ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan sekalian, sehingga nanti kalian istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.